Jadi FYI kita mau rilis video behind the scene, jadi bloopers dari video-video kita di Wonderful. Tujuannya ya nanti supaya kalian tuh tahu bahwa di balik layar tuh sebenarnya lebih heboh ya. Ada hal-hal yang tentunya lucu, ada yang jauh lebih bermanfaat justru ketika kita lihat behind the scene-nya. Dan ini udah requestan lama dari teman-teman ya, banyak yang minta, pengen tahu dong behind the scene-nya kayak apa gitu. Dan karena ini memang konsepnya mockumentary, jadi buat yang belum tahu mockumentary itu kan bukan dokumenter ya. Mockumentary itu adalah film fiksi tapi dibuat seperti dokumenter. Artinya, jadi memang tidak murni, yang kalian lihat itu ya scripted gitu. Maka banyak hal-hal di belakang layar yang terjadi itu yang sebenarnya nggak kita masukin. Kita coba lihat ya. Ini tempat apa sih? Tidak seperti Bromo. Datangi sebuah gunung berapi. Wonderful, Indonesia. Ini episode pertama Merapi. Salah satu tempat yang sangat indah ya untuk ke sana. Indah banget sumpah. Kita pagi-pagi banget tuh udah OTW sana. Ini nggak peres ya, ini beneran. Jadi sebenarnya gue tuh milih museum ini ya karena ngerasa pas lihat reviewnya tuh museum ini tuh bakal lengkap banget, dan ternyata so far ini tuh museum terbaik di Indonesia yang pernah gue temuin gitu. Niat banget, jadi kayak semua koleksinya tuh dijaga banget, bersih dan murah. Pokoknya lengkap gitu. Sayang banget kalau lu ke Jogja terus nggak mampir di sini. Ini keren banget sih. Jadi gue apresiasi banget adanya Museum Merapi ini. Lu kalau ke Jogja mampir ya. Project pemerintah oke banget. Terlalu berlebihan. Ini baru namanya duit pemerintah dipakai dengan bener nih. Udah kayak nuklir ya. Ini erupsi tahun 1934. Gila, ada fotonya. Ada. 1934. Iya, Alfian udah moto ya. Itu udah lama meletus terus ya? Oh, benar itu nak buat. Apa ya? Ikonik banget emang. Kan soalnya Mbak Marija aja meninggal di sini. Tenggelam lumpur abunya. Berarti berapa meter tuh kan? Makanya nyari mayat itu. Tebel banget, Ad. Oh iya, ini gimana ngangkut? Nemu orangnya ya? Makanya harus digali semua. Kadang udah diikhlasin aja udah. Tabungan orang semua nih beli rumah. Sian. Iya. Gunung Bibi nama dulunya. Iya. Sejarah sangat kompleks. Gunung pun evolusi kok. Ada evolusi pastilah. Makanya yang tidak percaya evolusi itu dosa. Merapi sekarang, nah ini bekas yang kecil-kecilnya dulu nih, ini berarti ada Gunung Bibi nih. Berarti Merapi udah di dalamnya nih. Merapi baru tuh baru 2000 tahun lalu. Iya. Yang sekarang kita lihat ini yang 2000 tahun lalu. Salah satu keuntungan pergi orang-orang secerdas Rizko adalah dia tuh beneran pintar ya guys ya. Kalau ke tempat-tempat bersejarah, museum gitu, apalagi berhubungan dengan sains kayak gini, dia tuh nggak tahu ya otaknya tuh isinya apa ya. Jadi andai kata ini nggak ada Rizko nih, itu benar-benar skip aja, kita udah lewat gitu ya, ngeliat terus kayak pura-pura begini gitu kan, acting aja, kan punya acting gitu. Biasanya gue risetnya nanti tuh kalau udah selesai pas editing gue baru riset gitu. Nah tapi kalau ada Rizko enak tuh, bener-bener dia tuh ngejelasin. Jadi kalau lu lihat Rizko adegannya kayak lagi ngomong menjelaskan, itu beneran dia ngejelasin. Nah ini di BTS lo bisa lihat dia ngejelasin bagaimana proses terjadinya erupsi Merapi, terus ngasih beberapa istilah-istilah benda-benda ya yang ada saat erupsi Merapi itu yang gue baru tahu. Selama ini kan denger di berita cuman wedus gembel, lahar, lava. Jujur gue nggak tahu bedanya tuh guys. Nah gue baru tahu tuh pas dijelasin sama Rizko. Dan contohnya tadi misalkan ternyata gunung tuh juga ada proses evolusinya loh, gitu. Keren banget. Jepang, Indonesia, Alaska itu termasuk Amerika Serikat bagian Los Angeles itu sering gempa. Oh, bukan karena azab. Karena adanya Ring of Fire Ring of ini, Fire. dan tentunya karena Allah yang mengazab. Iya. Apanya Free Fire itu?
Ring of Fire itu sebenarnya saingannya Free Fire. Barisan gunungnya itu panjang seperti pagar alam itu. Makanya ada namanya pagar alam kan? Benar, karena itu pagar dari ciptaan Tuhan, dari alam. Dari alam. Kalau pagar laut? Itu buatan konglomerat. Nah ini contoh-contoh dialog yang nggak kita masukin padahal di tag. Jadi banyak banget jokes yang sebenarnya tuh ditemukan di lokasi gitu. Emang dasar Lisco nyeletuknya ini aja, ajaib aja. Cuma tadi karena kebutuhan scene kita tuh sebenarnya udah scripted, jadi banyak yang sebenarnya nggak dimasukin akhirnya. Tapi kalian yang nonton BTS-nya jadi nonton, jadi tahu gitu. Yusril, Gunung Sangean. Sange api. Gunung Sangean. Itu gunungnya Yusril. Nanti memadat. What? Ini Merapi, terus ada yang Oh iya, foto Gunung Merapi dari selatan. Dari sini berarti dari kita nih, dari yang magma itu, bayanginnya kayak angin di ban. Mereka tuh tekanannya kuat banget, nyari jalan keluar. Oh. Mereka tuh, nah jadi dari gunung ini ketutup nyari jalan keluar terus mereka. Nah yang membuat mereka tuh berapa tahun sekali gempa adalah tekanan di atasnya ini doang. Jadi kan berapa juta ton juga tuh, pasir-pasir segala macam sini. Nanti udah nggak kuat, meletus. Terus dia mendingin lagi, ketutup debu-debunya sendiri, tahan lagi. Mau keluar lagi kayak angin bocor, kayak bumi bocor. Iya. Gitu. Kata tidak ada nutup, dia keluar meleleh aja ya. Iya, kalau nggak ada yang membuat dia dar. Itu tuh karena kayak balon tuh tekanannya nyari tekanannya nambah terus sampai gunungnya tuh membengkak itu. Iya, itu sampai 30 cm. Iya, itu membengkak. Kayak luka mau dipencet kejadian gitu ya? Yang kayak di Hawaii, nanti kita lihat kalau ada gunung Hawaii, itu karena dia nggak ada deposit yang menumpuk, jadi laharnya keluar daily aja kayak ngalir aja. Iya, dan dia nggak jeder tapi biur. Meleleh, biur. Bunyinya ya, betul. Magma. Ini adalah simulasi neraka. Siksa kubur itu dikuburnya di kerak bumi. Coba dengar suaranya. Ampun. Enggak. Orang yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti begini tuh gila. Ini baru menurut saya ini orang-orang yang mendedikasikan diri untuk menaik gunung demi kepentingan umat manusia. Bukan seperti pemuda-pemuda yang naik gunung di Roblox. Buat Roblox? Iya, naik gunung di Roblox hanya untuk memodus-modusi lawan jenis itu saya kurang suka. Kalau mau naik gunung itu bikinlah penelitian yang bermanfaat seperti ini. Oke, berarti kalaupun mau pacaran jangan di Roblox. Jangan di pojok Merapi. Iya. Biar langsung masuk ke neraka. Pacarnya masuk sini. Gitu menurut saya ya. Agak radikal Profesor. Batu pijar, ini batu pijar tadi, batu segede rumah. Ballistic trajectory. Iya. Wah. Hujan abu. Dosen yang udah 20 tahun lupa ke kampus. Saya ingat ada mahasiswa saya umur berapa itu dia minta tanda tangan kayaknya 20 tahun yang lalu belum saya kasih. Masukin aja. Habis dia Kok gitu-gituin? Jadi begitu. Goblok. Ya Allah, dia tuh sering keluar skrip, terus lucu banget kan nggak? Itu sering banget kayak udah di skrip apa dia ngomongnya apa atau gimmicknya tuh kocak banget terus nggak bisa dan ketawa lagi gue. Dan ini sering banget kayak gini si Rizko nih. Waduh, Mas, ini gempa nih Mas, gempa di Gunung Merapi Mas. Astagfirullah. Saat gempa gini saatnya kita sholat. Astagfirullah. Biar masuk CCTV. Masuk CCTV. Iya, yang ada seseorang tetap sholat walaupun gempa. Oh gitu? Iya. Ya udah Mas yang jadi imam ya. Aduh, agak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat dulu, komat. Kelamaan keburu mati. Oh ya udah. Tapi nggak apa-apa, kita menyelamatkan nyawa itu juga penting. Ayo lari. Ayo. Oh, ini Kali Kuning sering banget nih di berita. Iya. Kali Kuning yang jadi Sungai tempat ngalir. Kuning ini. Sabah Marijan itu Oh iya, tulisan Marijan. di selatan.
Mau pencet 2006? Lagi dipersiapkan. Oh iya. Oh, angkat. Oke. Iya, uapnya baru dihidupin jadi. Niat bener ini. Iya, wah museum ini GG. Ini salah satu contoh bagusnya fasilitas di museum ini ya. Jadi bener-bener ada Merapi raksasa gitu. Ya, maket ya sebenarnya. Tapi lu kalau pencet tuh bener-bener bisa keluar kayak seolah-olah apa sih lavanya itu ya, itulah. Jadi panas terus ada asap-asapnya gitu. Keren loh. Tempat salaknya nih. Wah. Oke. Yuk. Berikutnya kita ke tempat ini apa sih salak gitu. Tempat salak gue nggak tahu. Perkebunan salak. Ini perkebunan yang niat banget ya guys. Jadi dia tuh perkebunan yang dirawat, terus ada banyak kegiatan-kegiatan ini di situ ya. Gua menjelasnya susah banget. Apa sih kegiatan di mana orang tuh memanfaatkan salak-salak tadi menjadi produk-produk lain gitu. Apa sih namanya? Jadi keripik, terus jadi skincare. Nah itu tuh terus ada komunitasnya, anjay, komunitas salak. Gitu. Wih, kan tuh berbulu kan? Kalau berdesis, Ular. Ustadz Pelik punya asisten desis. ya. Kita tuh udah bersih ya. Udah dibersihin. Diapain maksudnya Dicukur asgar. Itu. Salak pondok sama salak madu itu bedanya gini. Oh iya beda. Kalau salak pondok, sisiknya dia lebih lembut, warnanya cenderung gelap. Kayak gini ya. Kalau salak madu, sisiknya lebih lebar, Oh warnanya iya. cenderung kuning cerah. Oh iya. Kemudian kalau yang ini memang beda varietas wah. juga, salak gading. Salak gading warnanya. Dan yang keren itu adalah si ibunya ya yang punya apa inilah tempat salak ini. Itu tuh ngejelasinnya tuh keren banget, gila, public speakingnya mantap guys. Gue tuh langsung paham dunia persalakan gitu. Dia tertarik. Kalau udah masuk dia akan terperangkap. Nggak bisa keluar. Nah, kenapa dia mau masuk? Karena bau zat kimia itu menarik perhatian si Lala. Begitu Ya, caranya. apa petrogenol. Petrogenol. Di situ Dan naskah yang lo lihat itu mostly diubah karena pengetahuan baru dari si ibu ini. Akhirnya kita malah ketambahan banyak ilmu. Jadi senang bisa datang ke sebuah tempat yang si pemiliknya pun sangat paham betul tentang apa yang dia lagi kerjakan. kenapa yang diekspor salak pondok? Karena semua petani di Sleman itu punya pertama kali yang dalam prosentase yang paling banyak itu salak pondok. Untuk diekspor itu kan keberlanjutan atau kontinuitas produk itu yang dikehendaki. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan kuota permintaan, tetapi itu kan disesuaikan dengan stok produk yang ada. Premiumnya buah salak di Jogja kan madu. Dari manisnya lebih, dari bentuknya juga lebih bagus. Teksturnya, jadi petani-petani saja kalau untuk oleh-oleh kemana itu mereka ambilnya sudah bukan salak pondok lagi, tapi salak madu. Oh gitu. Lebih eksklusif. Ya. Ini Rasanya salak gading. Ini rasanya hampir seperti salak sibetan. Jadi dari Karangasem Belia itu kan ada salak yang warnanya seperti ini. Tapi rasanya ada sepet-sepetnya. Sepetnya. Ini ada Jadi, sepet-sepetnya. jadi secara nasional untuk buah salak yang sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis, yang artinya salak itu produk lokal dari tempat tersebut itu satu, salak Pondok Sleman Jogja. Ini. Kedua dari provinsi Bali itu salak sibetan dan salak Bali. gula pasir. Dia Bali. Bali tahu dia. Nah, tahu dia. Kemudian satu dari Kepulauan Riau, Pulau Bintan itu salak Sari Intan. Itu yang sudah memang khas daerah situ. Dan itu sertifikat indikasi geografis. Berarti kalau dapat itu berarti langsung dapat ini khas Jogja, khas Sleman. Oh iya, supaya itu tidak diklaim. Benar. Ini yang madu. Yang madu beda. Iya. Cobain, bro. Untuk membedakan madu. Berikan aku yang madu. Ya, Aku cuma tahu salak tuh cuma Pondok doang. Iya, Pondok terkenal banget sih, suka dia. Yang kecil-kecil nih. Itu yang madu, ini yang pondok. Lah yang dikasih ya anak aneh rasanya piye susah mas itu belum ada rasa. Oh iya. Benar. Pasti Sepetnya terasa. Ya, Tapi sama-sama salah. Lebih nantang ya, lebih keras. Maksudnya kayak lebih. lu kalau mau nyari rasa mild, ini mild. Mild. Kalau yang madu tadi tuh strong. Nah, lidahnya bercerita sendiri tuh. Kemudian di kebun ini sebetulnya hamparan semuanya di sini salak madu. Ukuran siapa? Saya kita 30, Bu, 34, 33. Iya. Si anak-anak banget. Aduh, Kasih loh. Kadang-kadang tanya kayak tadi Mas, bisa berbuah selama apa? Ini sebetulnya masih bisa produktif, Thomas, dengan pemangkasan yang rutin. Ya. Yang wajib itu adalah pemangkasan dan penyerbukan.
ini masih bisa numbuh. Ini kenapa kami sisakan satu yang salah pondok? Karena sering untuk menjawab seperti itu tadi. Dari mahasiswa, Bu bisa bertahan sampai berapa lama, berbuahnya sampai berapa lama, umurnya sampai berapa lama. Kalau umur salak sekian tahun itu seberapa? Itu ditanam sampai salaknya bisa dikonsumsi seperti jenengan tadi, butuh waktu 2 tahun. Oh, 2 tahun aja. 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kita ambil maksimal 2 tahun. Iya. Berarti cukup cepat ya hitungannya? Gitu 2 tahun. Dibanding mangga tuh? Nggak lama dong, jadi pohon dulu. Iya. Ji. Tapi Profesor tahu nggak? Dulu pernah ada artis tapi nggak bisa buka kulit salak loh. Yang punya Lapindo. Jangan dijawab. Banyak orang biar orang. Setelah tumbuh itu pertanda dia sudah dewasa. Kalau masih anak-anak cuma ada bulunya. Iya. Salak ya Mas? Salak bukan yang lain ya? Bukan yang lain. Oh, iya. Ini mete. Ini terong Belanda. Mana ada terong Belanda dijual jadi aksesoris gini? Orang bule nggak ngerti. Ini mede. Strawberry. Cashew. Strawberry mana? Dari Hong Kong. Itu beneran strawberry Hong Kong. Oke, itu dia behind the scene yang terekam di kamera kita, bloopers dari episode Wonderful Merapi. Kira-kira next kita upload yang behind the scene di kota mana lagi ya? Tulis di kolom komentar.